bahasa Inggris, sehingga ketika pertama kali saya ujian TOEFL nilainya sudah 560 gitu. Nah, di Columbia University ini Anda bayar sendiri atau beasiswa? Kalau S2-nya ya dari Fulbright. Fulbright tadi ya. Tapi ini kan sekolahnya, ini sekolah yang salah satu yang paling top di Amerika. Jadi kalau saya misalnya ditanya oleh orang Amerika, Anda sekolahnya di mana? Saya bilang di Columbia University. Di Nggak Columbia percaya, University, nggak percaya dia. Nggak percaya. Dia bilang orang Amerika aja susah masuknya. Apalagi Anda ini dari mana? Saya bilang saya dari sebuah kampung yang tidak ada lampetan. Dari LA dong. Harusnya saya dari LA gitu. Los Angeles bukan. Lubuk. Halo. Ya jadi begitu ceritanya. Tapi tahun pertama saya menempuh program S2 dalam kajian Timur Tengah. Akhir semester kedua itu nilai-nilai sudah keluar dan saya kebetulan sebetulnya nggak pintar-pintar amat, tapi kebetulan kalau istilah orang Amerika itu straight A student, jadi nasib PhD gitu, fellowship. Itu yang sudah bermasa Jersey, pernah juga kerja di social club di Golf ya. Golf itu punya social club. Anda jadi apa di situ? Jadi waiter juga. Tempatnya jauh dari New York, itu di Connecticut, naik kereta ke sana gitu, berangkat akhir pekan hari Jumat, pulang nanti Minggu sore gitu. Nah itulah, tapi saya juga terbantu waktu menempuh program PhD itu dengan istri saya yang juga bekerja sebagai babysitter gitu. Aduh. Soalnya nggak cukup, Bung Andi, nggak cukup. Iya, tapi dua-dua laki-laki yang saya hadirkan, dua-dua mengeksploitasi istri. Ini yang nggak cocok untuk program Kick Andy ini. Nggak, itu menunjukkan kesetiaan dari seorang istri. Ya, menarik Anda pernah mengatakan keberhasilan melalui beasiswa itu ditentukan oleh sikap mental orang tersebut. Iya. Apa yang Anda maksud ini? Ya, pertama saya kira sikap mental bahwa kalau misalnya kan wawancara itu juga melibatkan wawancara dan sebagainya, kita harus tampil convincing, meyakinkan gitu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan gagap. Jadi kalau bahkan juga kita harus mengajukan proposal studi dan sebagainya. Proposal studi itu harus dijelaskan dengan baik. Jangan seolah-olah ketika misalnya ditanya kita nggak bisa menjelaskan. Jadi kemudian orang jadi bertanya-tanya, ini betul-betul serius atau tidak, betul-betul karyanya sendiri atau tidak gitu. Jadi harus kita kuasai betul bidang yang akan kita ajukan kepada proposal, kepada pihak sponsor yang kira-kira mungkin gitu. Kalau boleh tahu bagaimana trik Anda untuk bisa mendapatkan beasiswa? Saya kira kalau sudah kita, yang pertama-tama yang penting beasiswa untuk S2 dulu dari sini. Dan saya kira sekarang ini jumlah beasiswa itu semakin banyak. Dulu zaman saya Fulbright itu hanya menyediakan beasiswa sekitar 20 tahun 86 itu, 20 beasiswa saja. Sekarang sudah 140 beasiswa. Jadi yang penting Anda rebut itu dulu. Nanti setelah direbut maka kemudian berusaha keras pada semester pertama itu. Pada semester kedua usahakan nilainya baik gitu. Karena kalau Anda mengajukan beasiswa untuk program doktor kelanjutannya, kalau nilai Anda itu misalnya ada B-nya, ada B plusnya, tapi B plus nggak bisa. Jadi harus minimal itu A minus, A kurang sedikit. Tapi harus ditutup dengan A plus. Jadi harus betul-betul berusaha keras. Jangan ingat kampung terus, begitu. Kira-kira begitu.